Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu jemaah haji dan umroh. Kembali kita bertemu dalam kajian kita. Kali ini kita bahas tentang tawaf. Tawaf adalah salah satu rukun umroh ya ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Salah satu dalil yang bisa kita pakai adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairam fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, dan maka dia akan melaksanakan tawaf ya. Maka tawaf secara bahasa adalah keliling atau berkeliling. Maksudnya adalah mengelilingi Ka'bah dengan syarat-syarat tertentu, mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Jumlahnya adalah 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad dengan jumlah 7 kali. Ya, Ka'bahnya berada di sebelah kiri kita. Jadi kita memutarnya, ya kan, Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Tawaf adalah ibadah besar, ibadah khusus, ya, karena tawaf ini hanya adanya di Masjidil Haram, itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Bapak Ibu jemaah, tawaf ini ada bervariasi, mulai dari yang menjadi rukun atau juga menjadi wajib, ya kan, atau juga nanti menjadi sunat. Di antaranya ada yang disebut dengan tawaf ifadah, itu bagi jemaah haji. Itu adalah masuk kepada rukun haji. Tawaf ifadah adalah tawaf dengan sa'i. Kalau kita jemaah umroh, maka kita akan melaksanakan tawaf umroh, ya kan, sebanyak 7 kali. Ya kan, dia bagian dari rukun umroh. Ada juga disebut dengan tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan ketika kita mau meninggalkan Masjidil Haram menuju ke negeri kita masing-masing. Kemudian ada namanya tawaf sunat. Tawaf sunat itu adalah setiap kapan saja kita masuk ke Masjidil Haram, itu disunatkan untuk tawaf bagi orang yang mampu. Ya kan? Kemudian ada tawaf kudum namanya. Tawaf selamat datang ketika baru datang ke Masjidil Haram lalu melaksanakan tawaf, maka disebut dengan tawaf kudum. Atau juga bernazar umpamanya, ya kan, yang kita janjikan ketika kita mau diberi kesempatan datang ke Masjidil Haram, maka kita akan melaksanakan tawaf, ya kan, tawafnya berapa kali, itu nazarnya. Ya, itu disunatkan untuk masuk ke Masjidil Haram lalu melaksanakan tawaf nazarnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ketika kita tawaf, baik tawaf ifadah, tawaf umroh, atau tawaf wada, pertama harus bersih dari hadas. Ya, bersih dari hadas dan najis. Artinya dalam keadaan berwudu, tidak boleh dalam keadaan berhadas kecil ataupun berhadas besar. Ya kan? Apabila kita sedang tawaf lalu batal wudu kita pada putaran keberapa? Kalau batalnya pada putaran keempat, maka yang 4 itu dibatalkan, yang 3 sudah sah. Lalu pergi berwudu dulu, setelah itu sambung lagi tawafnya. Itu mulai dari 4. Jadi tawaf adalah ibadah mengelilingi Ka'bah yang dimulai dengan Hajar Aswad, kemudian berakhir di Hajar Aswad, kemudian Ka'bahnya di sebelah kiri, kemudian dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, tidak boleh dalam bentuk berhadas kecil apalagi berhadas besar.
Kemudian yang perlu diperhatikan, setiap jemaah harus menutup aurat, ya kan? Nah, maka itu bagi jemaah yang umroh tentu dia akan sedang berpakaian ihram. Kalau tawaf ifadah dia pakaiannya bebas, tawaf wada pakaiannya bebas tapi menutup aurat, tawaf kudum sama. Jadi kalau untuk umroh berarti dia harus pakai ihram, ya kan? Yaitu 2 lapis kain atas dan bawah. Nanti ada kajian khusus tentang ihram. Jadi tawaf ya sebanyak 7 kali, ya kan, mengelilingi Ka'bah dalam murni dia seperti melaksanakan sholat ya dalam keadaan suci, cuman dibolehkan berbicara, itu aja. Maka itu bagi kita nanti yang penting utama sekali dalam tawaf itu adalah mulainya dari Hajar Aswad, jumlahnya 7 kali, Ka'bahnya di sebelah kiri, kemudian dikerjakan dalam keadaan beruduk. Kalau seandainya dia tidak bisa membaca apapun dalam keadaan tawaf, terpenuhi syarat tadi, ya kan, jumlahnya 7, mulai dari Hajar Aswad, kemudian dalam keadaan suci, ya kan, dan berakhir di Hajar Aswad, kemudian Ka'bahnya di sebelah kirinya, maka tawafnya sudah sah. Ya kan? Lalu bagaimana dengan bacaan? Bacaan itu hanya sunat. Bagaimana dengan mengangkat tangan di Hajar Aswad? Itu hanya sunat. Ya kan? Yang penting kita melaksanakan jumlahnya. Ya kan? Nah, ini yang penting kita pahamkan tentang tawaf. Jadi semoga kita bisa melaksanakan ibadah tawaf ini. Selamat menunaikan ibadah tawaf. Semoga Allah menerima ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.